Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man hasuna bil islam ya fa'al wa sadaqat fi aqwal wa ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan ya Rabbil Azza wa Jalla. Alhamdulillah, malam ini adalah malam ke-20 insyaallah. Tadi puasa kita yang ke-19. Mudah-mudahan puasa gitu ya. Itu pertama wanita haid masuk masjid sudah, wanita haid memegang mushaf sudah. Kemudian yang ketiga adalah tentang katanya wanita haid tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh keramas, tidak boleh cukur-cukur ketika haid. Pernah dengar? Jadi kalau 8 hari dia haid, 8 hari tak mandi-mandi keramas. 8 hari dia haid, 8 hari dia tak tak mandi-mandi ya, keramas ya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi gini, tidak ada dalil yang menyatakan ya wanita haid, tidak ada dalil yang melarang wanita haid potong kuku, cukur rambut, keramas ketika haid. Tidak ada dalil yang mengharamkan itu. Pertama, tidak ada teks dalilnya. Itu cuma kata orang tua-tua dulu saja. Yang kedua, itu bertentangan dengan sunnah. Dengan sunnah. Apa sunnah? Contoh, di hari Jumat kita dianjurkan potong kuku, kita dianjurkan keramas, kita dianjurkan cukur-cukur, kan gitu kan. Tapi kalau haid kita di hari Jumat, coba gimana? Jumat menyuruh kita keramas, haid melarang kita keramas. Ada dua hukum yang berbeda. Tidak mungkin hukum Islam punya dua hukum yang berbeda dan berbenturan. Itu sifat mustahil dari ilmu syariat. Jadi kalau ada dua hukum yang bertentangan, pasti ada satu hukum yang salah. Jumat nyuruh keramas, di hari Jumat tuh haid melarang keramas, masa bertentangan? Maka ketika ada dua hukum yang bertentangan, maka berarti ada satu hukum yang tidak responsibel, yang tidak bertanggung jawab, yang tidak betul. Maka jawabannya adalah tidak ada larangan wanita haid cukur rambut, potong kuku, potong-potong di hari haid. Ustazah, walaupun tidak ada yang melarang, saya pokoknya enggak mau karena karena 3 ya. Apa? Nomor 4. Ya 7 hari, hari ke-7 bersih dia. Ini pura-puranya ya. Hari ke-7 mandilah dia, sholat zuhur lah dia. Pas dia mau sholat asar, keluar lagi fleknya. Nih cak-caknya lah. Lagi fleknya. Nah pertanyaannya adalah, apakah atau
Nah, kemudian apa? Kata Imam Ghazali, wa yanfiruna 'anil maut, dan harta itu yang bahayanya, jahatnya harta itu Pak, ya, kita harus pahamin tuh Pak, bahwa dia yang membuat kita lari dari kematian. Ma'anna fihi liqa'al mahbub, padahal kematian itu yang akan menghantarkan kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya gini Pak, kita pengen ketemu orang yang kita cintai. Ya, ini kita punya pacar, kita tinggal di Halim, pacar kita daerah Bekasi. Ya. Ketika mau sampai ke sana, ada yang menghalanginya. Nah, kira-kira kesel nggak kita? Lo pengen datang kok dihalang-halangin, ada razia lah, yang macet lah, kan kesel kita Pak. Kok kesel? Nggak ketemu pacar, nggak ketemu kekasih. Nah, makanya Pak, orang mengeluarkan zakat mal itu pertaruhan, ya, pertaruhan ikrar dia. Tiada yang kita cintai kecuali Allah. Kalau kita ngucapin begitu tapi nggak mau mengeluarkan zakat mal, cacat syahadatnya. Paham habis ini? Cacat. Omong doang kalau kata orang sekarang. Ngomong doang sebakul. Tiada yang kita cintai kecuali Allah. Bila disuruh zakat mal nggak mau keluar, pura-pura budek, pura-pura tuli. Ya, itu aja Islam perintahkan kita hanya 2,5%. Gimana kalau 100%? Ya. Untung Islam ini manusiawi. Islam ini manusiawi luar biasa. Ya. Fantahanu, maka mereka diuji. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu diuji bitasdiqi da'wahum fil mahbub, dengan kebenaran pengakuan mereka akan hal yang mereka cintai. Jadi kita itu diuji. Jadi korelasinya, kok kenapa zakat itu menjadi pilar dalam rukun Islam? Karena untuk menguji, ya kan, kita suka ngaku-ngaku tiada Tuhan kecuali Allah, tiada yang kita cintai kecuali Allah, diuji itu Pak. Jadi korelasinya di situ para hadirin. Wastanzilu 'anil mal, dan kita diperintahkan sama Allah untuk berpisah diri dari harta. Maksudnya rasa cintanya. Rasa cintanya hilangkan, ya, karena itu yang akan membuat dirimu terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzi huwa marmuquhum wa ma'syuquhum, yang mana harta itu biasa jadi fokus kita, orientasi kita, maka itu dihilangkan rasa cintanya dengan cara apa? Mengeluarkan zakat. Nah, para hadirin jamaah yang saya muliakan, mudah-mudahan kajian kita ini meskipun sedikit, ya, terbuka hati kita mengeluarkan zakat, terutama zakat mal. Kalau zakat fitrah semua Pak, orang miskin, orang kaya keluar semua. Tapi zakat mal ini yang harus kita pahami. Oh, ternyata rahasia zakat mal itu dalam pengujian pengakuan kita kepada Allah. Maka kalau kita memang betul ngaku kita, pengakuan kita, segeralah kita keluarkan zakat kita jika sudah sampai pada nisabnya. Pak Ustadz, saya nggak tahu batas nisabnya, saya sudah sampai apa belum? Bapak punya deposit, Bapak punya reksadana, Bapak punya tabungan di bank, ya, ada 5M, ada 10M, wajib itu Pak keluar zakat Pak. Ya, monggo silakan, mau diserahkan ke panitia boleh, mau diserahkan kepada langsung yang berhak juga boleh. Ketentuannya bagaimana Pak Ustadz? Tanyakan kepada yang ahlinya. Boleh nanti tanyakan kepada saya. Kalau soal takut kalau di forum, nanti saya jadi ketahuan tabungan saya. Nah, biasanya kan begitu tuh. Akhirnya dipanggil ke rumah, Tat, saya mau ngomong ini. Ya Pak, siap, ada apa? Oh begini Tat, saya punya harta begini. Kalau aset nggak dihitung Pak, ya, aset tidak dihitung. Bapak punya aset ratusan miliar, nggak dihitung. Ya, yang dihitung itu yang berkembang. Ya, Bapak punya mobil 10 tapi tidak disewakan, tidak dihitung. Yang dihitung itu yang berkembang. Deposit itu berkembang Pak, reksadana berkembang. Terus apa lagi? Ya, yang sifatnya asuransi itu, asuransi tapi asuransi yang apa namanya? Yang berkembang, ya, bukan asuransi yang tidak berkembang. Nah, itu juga sama, itu berkembang. Jadi makanya zakat itu disebut dengan an-nama, sesuatu yang berkembang, berproses, ya, bertumbuh terus zakat.
Ya, Bapak punya rumah 10, enggak Pak, tidak dikenakan zakat nilainya. Dikenakan kalau Bapak sewakan itu, kontrakan kepada orang, maka wajib keluarin zakat. Nah, itu saja para hadirin jamaah yang dimulai Subhanahu wa taala.